Halo Sobat Pertanian, selamat datang di AgroTime. Perkenalkan, nama saya Trimesya Putri sebagai pembawa acara pada video kali ini. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mewawancarai beberapa masyarakat sekitar Unila mengenai topik ketahanan pangan. Penasaran kan? Yuk ikutin terus videonya. Untuk Mbak yang di sini, Devi dari prodi apa Mbak? Akuntansi. Akuntansi. Kalau Mbaknya Rizky dari prodi akuntansi. Dari prodi apa? Dari prodi Pemuda. Angkatan berapa? Angkatan 2019. Mbak Putri dari prodi apa Mbak? PGS. Mbak Putri Novitasari dari prodi PGSD Unila. Sebelumnya saya mau tanya ke Mbaknya, apa sih yang kira-kira tuh muncul di benak Mbaknya setelah mendengar kata ketahanan pangan? Ketahanan pangan sih kayak bahan pokok yang apa ya, yang biasa dikonsumsi Sehari-hari. Saya tantangan adalah ketika terpenuhinya makanan atau sumber daya, khususnya dalam hal makanan untuk masyarakat, baik itu di rumah tangga, terus daerah, sehingga negara itu terpenuhi. Itu sih. sumber produk pertanian dan perikanan yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Ketahanan pangan itu sangat penting bagi suatu negara ya. Karena kalau tanpa ada ketahanan pangan, maka negara itu bisa saja dikatakan bisa aja rendah atau kolab atau bahkan miskin gitu ya. Kita banyak lihat di negara-negara yang miskin, ketahanan pangannya rendah, sehingga menimbulkan sumber daya manusianya kurang. Sehingga kalau kita apa pentingnya, sangat penting sekali karena ketahanan pangan itu akan menimbulkan sumber daya manusia yang tinggi gitu. Iya. Oke, dari abangnya tadi udah menjelaskan bagaimana pentingnya dari ketahanan pangan. Si poin pertama atau pentingnya dari ketahanan pangan ini? Penting banget sih ya, karena kan namanya manusia butuh makanan yang dikonsumsi untuk bertahan hidup, jadi kayak pasti penting banget. Menurut Mbak Putri, seberapa penting sih ketahanan pangan di Indonesia ini? Sangat luas, karena kan semuanya itu memerlukan ketahanan pangan semua ya, nggak mungkin kalau enggak gitu. Jadi cukup penting ya Mbak ya? Iya. Faktor-faktor dari ketahanan pangan ini menurut Mbak apa? Faktor-faktornya Beberapa faktor penting. menjaga ketahanan tubuh. Ada nggak sih Mbak faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan di suatu negara? Ada seperti ini, apa sih namanya, ketahanan pangan di negara lain itu kayaknya ada kayak seperti apa sih, penyakit-penyakit kayak gitu ya, yang menimbulkan suatu orang itu tidak bisa mempertahankan makanan tersebut. Oke, itu mungkin menjadi salah satu faktor dari ketahanan pangan yang ada di suatu negara. Ada nggak sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi adanya ketahanan pangan? Oke, menurut saya mungkin faktor-faktor yang banyak sekali ya. Mungkin berbagai sumber mengatakan berbeda. Tapi karena kita dari jurusan pertanian, Fakultas Pertanian maksudnya, mungkin saya juga jurusan ilmu tanah. Jadi ketahanan pangan itu dipengaruhi pertama adalah dari pertanian ya. Kalau pertanian yang baik, maka ketahanan pangan itu akan juga baik dengan adanya sumber daya itu. Nah, mungkin selain pertanian juga ada akses. Dengan akses yang baik juga, maka sumber itu akan termanfaatkan dengan baik, seperti itu. Mbak Putri, bagaimana sih kondisi ketahanan pangan di negara kita ini? Ketahanan pangan cukup sangat di negara kita itu cukup sangat bagus, dan pertahanan pangan di negara kita itu tidak terlalu
terlalu kuat banget ketahanan pangannya itu sampai hingga beberapa harga pun bisa menaik. Gitu. Jadi bisa disimpulin cukup stabil lah Mbak ya. Bagaimana sih kondisi ketahanan pangan di negara kita ini? Cukup baik sih, karena kan kayak misalnya salah satunya kan pasti bahan pokok utama untuk ketahanan pangan kayak misalnya nasi. Kayak di negara di Indonesia juga pertaniannya juga cukup bagus, kayak di pedesaan masih banyak petani yang yang bercocok tanam, terus diperjualbelikan di kota-kota gitu, masih cukup banyak gitu. Oke, menurut kacamata Abang, bagaimana sih kondisi ketahanan pangan di Indonesia? Baik, mungkin ketahanan pangan Indonesia saat ini bisa dilihat ya cukup menurun, karena kita lihat juga banyak konflik-konflik di pertahanan pangan. Mungkin contohnya minyak goreng, seharusnya minyak goreng itu dapat dimanfaatkan dengan baik, tapi tidak tertaksisi dengan baik. Contohnya kayak harganya mahal, seharusnya kan harganya murah ya, kita di Indonesia sawitnya tinggi, tapi kok malah harganya mahal. Nah itu seharusnya tantangan adalah ketika sumber daya itu ada dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan harga yang sesuai, terjangkau gitu. Adakah suatu upaya yang bisa kita lakukan nih sebagai mahasiswa untuk mencapai ketahanan pangan di Indonesia ini? Apa ya? Kayak lebih ditingkatkan lagi masalah pertaniannya, seperti ketahanan panganannya, alat-alatnya, untuk membantu petani ya, produksi beras. Mempermudah petani memproduksi gitu. Upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional? Yaitu dengan cara kita memperlakukan menanam tanaman sendiri, kayak menanam gitu. tanaman sendiri, Kemudian memperdayakan makanan dengan alami. Oke, bisa. Mungkin dari dua contoh itu bisa menjadi salah satu alternatif bagi kita sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Upaya apa sih yang bisa kita lakukan nih untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional? Oke, upaya yang kita dapat lakukan, terutama kita menjadi fakultas pertanian, adalah kita meningkatkan pertanian yang berkelanjutan. Dalam arti adalah pertanian itu harus selalu kesinambungan, tidak hanya satu periode pertanian itu bagus atau satu periode pertanian itu jelek, tapi pertanian itu diharapkan selalu meningkat sehingga ketahanan Indonesia dapat meningkat atau dapat bertahan. Mungkin kita waktu itu pandemi banyak sekali ketahanan pangan yang terganggu, kesediaan pangan yang kurang. Nah, oleh sebab itu kita sebagai mahasiswa pertanian, kita harus mengolah pertanian itu dengan sebaik mungkin dengan cara pertanian berkelanjutan itu. Dengan cara menerapkan sistem pertanian berkelanjutan. Ketahanan pangan adalah suatu kondisi di mana seluruh masyarakat di suatu negara itu mampu mengakses pangan, ya, dalam hal ini jumlahnya cukup, kemudian kesehatannya cukup, kemudian juga cukup terjangkau dalam aspek harga, kemudian bukan hanya dalam aspek individu yang mampu mencukupi pangan itu sendiri, kebutuhan makanannya, tetapi juga kepala keluarga itu mampu memberikan pangan bagi keluarganya. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan pasokan yang cukup dari pemerintah ataupun bisa dikatakan negara itu bertanggung jawab terhadap pangan di suatu negara itu sendiri. Ketahanan pangan sangat penting bagi suatu negara karena seperti yang kita ketahui ya, masyarakat di Indonesia itu selalu meningkat jumlahnya, ya, dan mereka itu butuh makan. Nah, makan itu sangat tergantung dari bagaimana pemerintah itu mampu memberikan pasokan yang cukup bagi masyarakatnya.
ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Faktor pertama yang paling penting adalah produksi. Ya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pangan yang cukup apabila kita tidak meningkatkan produksi pangan itu sendiri. Nah, untuk meningkatkan produksi pangan, kita bisa melalui dua pendekatan. Yang pertama yaitu intensifikasi, yang kedua adalah ekstensifikasi. Melalui intensifikasi, kita meningkatkan produktivitas tanaman itu sendiri dengan beberapa hal, misalkan dengan menemukan varietas-varietas baru dan teknologi-teknologi lain yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Selain itu, kita juga bisa melalui pendekatan ekstensifikasi, yaitu kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang lain yang selama ini tidak dimanfaatkan, lahan-lahan marginal, lahan-lahan tidur, lahan-lahan tidak produktif. Kita bisa buka sehingga produk pangan kita akan meningkat. Nah, faktor yang lain adalah sarana dan prasarana. Bagaimana kita mungkin mendapatkan produktivitas yang tinggi atau produksi yang tinggi dengan sarana prasarana yang buruk. Nah, oleh karena itu sarana prasarana harus diutamakan juga. Nah, kemudian faktor yang lain adalah faktor kebijakan pemerintah, karena seluruh rangkaian yang saya jelaskan tadi itu semua terfokus dan semua mengikuti kebijakan pemerintah. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan pemerintah yang sangat baik, yang mendukung bagaimana ketahanan pangan kita itu bisa terjamin. Kondisi ketahanan pangan di Indonesia pada saat ini bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Hal ini terlihat dari Global Food Security Index kita di negara kita pada saat ini yang menempati nilai posisi 69 dari 113 negara yang dihitung indeksnya. Dan ada beberapa hal yang perlu kita cermati ya, agar Global Food Security Index kita itu bisa meningkat ya. Yang pertama adalah affordable ya. Apakah pangan kita itu harganya murah dan bisa terjangkau oleh masyarakat? Pada saat ini memang di Indonesia bisa kita katakan cukup lah ya, cukup terjangkau, masyarakat bisa membeli seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah available, apakah pangan kita ada ya, tersedia dan bisa tersalurkan ke masyarakat. Dan ini juga bisa kita katakan Indonesia aman karena kita cukup ya, kita cukup dan cukup tersedia. Kalau rekan-rekan cari beras, kalau rekan-rekan cari kedelai dan sebagainya, itu ada dan tersedia, kita bisa beli. Nah, tetapi ada dua hal lain yang membuat Global Food Security Index kita turun ya. Yang pertama adalah quality and safety ya. Nah, quality and safety ini kita dianggap masih sangat rendah ya. Apakah pangan kita berkualitas, kemudian apakah safety-nya berkualitas? Ternyata kita dianggap belum, karena ada beberapa pangan kita yang masih memiliki cemaran, misalkan cemaran biologis, cemaran kimiawi, cemaran fisika, yang memang itu tidak diharapkan ada di pangan kita. Nah, kemudian hal yang lain adalah natural resources resilience, yaitu kita di Indonesia itu terkenal rawan bencana seperti itu, sehingga kita sering mengalami gagal panen ya, akibat misalkan perubahan iklim yang menyebabkan banjir, yang menyebabkan kemarau panjang, yang menyebabkan kekeringan, poso ya, serangan hama penyakit yang luar biasa tinggi, sehingga banyak hal-hal ini yang kemudian membuat kita memiliki indeks yang bisa dikatakan sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain ya. 69 dari 113 itu cukup rendah. Banyak upaya yang bisa kita ambil, yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional kita ya. Yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, meningkatkan produksi ya. Produksi adalah satu-satunya yang paling vital ya untuk mencukupi kebutuhan pangan kita. Yang pertama, produktivitas harus kita tingkatkan dan intensifikasi, kemudian ekstensifikasi juga perlu ya. Ekstensifikasi ini memang di Indonesia pada saat ini sangat gencar dilakukan ya. Mungkin rekan-rekan juga pernah mendengar terkait dengan cetak sawah baru. Di Indonesia paling tidak sampai di tahun 2021 kemarin itu sudah ada 1 juta sawah cetakan baru yang sudah berhasil ditanami padi ya. Di Lampung sendiri paling tidak sudah ada ribuan ya, di Mesuji, di Lampung Timur, di Lampung Selatan begitu ya. Dan ekstensifikasi ini memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini tidak produktif
ya, lahan-lahan misalkan rawa pasang surut ya, kemudian rawa lembab, kemudian juga lahan-lahan yang merupakan lahan-lahan gambut yang semuanya itu bisa dimanfaatkan apabila kita sudah masukkan teknologi di situ. Nah, kemudian kita juga perlu meningkatkan sarana prasarana juga ya. Sarana prasarana seperti irigasi, kemudian seperti alokasi pupuk, kemudian semprotan. Kemudian kita juga perlu melakukan hubungan yang baik dengan negara lain. Ya seperti yang kita ketahui ya, pada saat ini banyak juga komoditas-komoditas pangan kita yang kita dapatkan dari negara lain kan. Seperti misalkan kedelai ya, 60-70% dari komoditas kedelai yang kita konsumsi saat ini itu adalah hasil impor ya dari negara lain. Kemudian komoditas-komoditas lain seperti gandum ya, gandum juga kita impor ya. Pada saat ini kita juga mengalami kesulitan karena paling tidak hampir 30% kita itu impor dari Ukraina ya. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional kita harus mendapatkan kebijakan-kebijakan yang baik oleh pemerintah yang mendukung keberlanjutan pangan kita, mendukung produksi kita, kemudian mendukung ketersediaan pangan kita, juga mendukung agar pangan itu tidak melambung tinggi harganya, agar semua masyarakat bisa mendapatkan pangan dengan cukup, sehat, dan terjamin. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Perma AGT. Saya Trimesya Putri, pamit undur diri, dan see you next video. Dah.